Oke, baik. Hari ini kita akan coba bahas tentang ejaan yang kemarin kita kerjakan. Untuk soal hari ini ada 2 soal jenis soal, yakni untuk soal ejaan ganjil dan genap seperti ini. Nah, ini teman-teman, nanti coba akan kita bahas. Ada 10 nomor masing-masing. Ya, yang pertama adalah ejaan untuk genap. Jadi teman-teman, untuk genap ada namanya rahmatmu ya Allah, dan penulisannya adalah seperti ini. Jadi dalam penyebutan atau penulisan sebuah kata Tuhan, kata ganti tepatnya, maka kapitalkan seperti ini. Jadi tanda dengan tanda strip, kemudian tulisan M kapital, dan untuk U nya adalah non kapital, dan kemudian ya Allah sendiri tuliskan huruf Y kapital, dan kata Tuhan seperti Allah adalah kapital seperti ini. Kemudian se-Asia Tenggara. Jadi di sini ada sebuah penunjukan regional atau sebuah ungkapan untuk menunjukkan wilayah, maka se-Asia Tenggara itu seperti ini, yakni se kemudian strip dan Asia Tenggara kapital di setiap hurufnya seperti ini. Jadi se Bekasi Raya misalkan, itu juga sama, ada tanda strip dan kemudian Bekasi Raya dengan huruf kapital di awal huruf pertamanya, karena ini adalah wilayah ya. Kemudian Perang Dunia Kedua, karena ini adalah peristiwa seperti yang diungkapkan atau saling terangkan sebelumnya, maka Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Kedua dalam hal di penulisannya secara bilangan bulat maupun bilangan abjad seperti ini, itu yang diperbolehkan. Dan juga peristiwa Perang Dunia II, huruf P dan D-nya itu dikapitalkan. Kemudian ada penulisan di kampungnya kesana kesini, maka penulisannya seperti ini, karena itu adalah penunjuk dalam sebuah wilayah, maka harus dipisahkan seperti ini. Di kemudian spasi kampungnya, koma kesana strip kesini. Jadi dipisah ketika menyatakan tempat, maka harus dipisah. Dan kemudian penginggrisan, teman-teman, penginggrisan seperti ini, bentuk tulisannya adalah seperti ini ya. Jadi karena masuk ke imbuhan, maka hal apapun harus di non kapitalkan seperti ini. Nah, kemudian Maha Tahu dan Maha Bijaksana dipisah masing-masing, karena itu adalah sifat Tuhan, dan juga dikapitalkan di setiap huruf pertamanya seperti ini. Maka itu adalah jenis dari penghormatan kepada nama Tuhan. Apapun bentuknya, Maha Tahu itu adalah kata dasar, dan Maha Bijaksana, bijaksana sendiri adalah sebuah kata imbuhan. Maka dari itu ditulis sama-sama terpisah dan dikapitalkan di huruf awalnya. Di PN-kan dan PHK karyawan, teman-teman, ini adalah bentuk dari sebuah huruf kapital yang kemudian disahkan dengan tanda strip seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah pemisahan antara kapital dan kapital dengan menulis strip seperti ini. Maka kalian harus memisahkannya seperti ini. Di PN-kan contohnya seperti ini tulisannya. Maka kalau ditulis di kemudian strip dan kemudian tanda strip lagi di PN-kan, di strip PN dengan huruf kapital, strip kan. Karena PN adalah bentuk dari huruf kemudian huruf kapital, artinya adalah di pengadilan negeri kan. Maka dalam hal ini harus dikapitalkan kata PN. Dan kemudian untuk mem-PHK karyawan seperti ini. Jadi kemudian strip dan PHK karyawan. Nah, ini adalah bentuk dari
sebuah penulisan dalam huruf kapital seperti ini. Kemudian untuk go public PT Telkom, maka penulisannya pun berbeda. Go public artinya adalah menuju ruang publik atau menuju ke masyarakat umum juga bisa. Tetapi dalam hal ini penulisannya yang harus kita perhatikan. Untuk penulisan kita memiringkan karena istilah asing, dan PT Telkom, PT sendiri tidak dikasihkan atau diberikan titik karena dia adalah nama instansi dan Telkom adalah nama sebuah merek, maka dikapitalkan di awal setiap huruf. Dan kemudian 10 November dalam hal ini kita tidak menuliskannya huruf lagi, angka maksudnya, tapi menuliskan dengan huruf karena bilangan kata yang terdiri atas atau bilangan yang disebut dengan satu kata, misalkan 10 satu kata ya, maka ditulis dengan huruf di awalnya seperti ini. Nah teman-teman, untuk nanti sebenarnya ada di bilangannya ada di bagian ujian kedua sebenarnya itu. Dan kita lanjut untuk yang ganjil. Jakarta 5 Februari kenapa ditulis hanya huruf, Pak? Ya karena 5 itu hanya disebutkan satu kata, maka ditulisnya adalah huruf karena dia satu kata, 5 satu kata aja kan. Dan kemudian untuk penulisan nominal, maka harus didekatkan seperti ini ke lambangnya, tidak boleh dibuat jauh, dan juga ada tanda titik untuk menunjukkan sebuah bentuk nominal 8.000 kah, dan juga per buah tanda tanda dipisah untuk per buah sendiri. Per buah itu adalah sebuah urutan dalam hal ini atau menyatakan sebuah satuan. 2 sampai dengan 5 Maret. Teman-teman, ini adalah bentuk dari sebuah penyebutan nama atau angka dalam hal ini, jadi harus dibentuk untuk sebuah angka semua, karena 2 dan 5 Maret seperti ini. Ini adalah bentuk dari sebuah penyebutan sampai dengan S titik, Y titik yang baku seperti ini. Nah maka untuk penyebutan bulan juga dikapitalkan. Nah ini bentuk dari sebuah bentuk penyebutan bulan, maka harus dikapitalkan. Kemudian bertepuk tangan dan bertanda tangan, bentuknya dipisah, bertanda tangan dan bertepuk tangan. Kenapa? Karena ini mengandung sebuah imbuhan di awalnya, bertepuk dan bertanda, maka harus dipisahkan penulisannya seperti ini. Majalah Gatra dan Harian Kompas. Majalah Gatra dalam hal ini adalah sebuah merek dari sebuah majalah, dan Kompas adalah merek dari sebuah harian koran, maka ditulis miring aja. Ingat teman-teman, ditulis miring, dan dalam hal ini dikapitalkan di awalnya seperti ini. Gatra dan Kompas, majalah apapun dan harian koran apapun, karena adalah merek, ditulis seperti ini. Keindonesiaan sama konsepnya dengan penginggrisan. Jika masuk ke dalam sebuah imbuhan, maka tidak kata lain adalah bentuk non kapital semua. Kemudian non blok, non pangan digabung karena merupakan sebuah satu arti, tidak bisa dipisah. Gunakarya dan Pancakrida masing-masing bentuknya disatukan. Namun kalau di dalam sebuah kalimat atau dalam kalimat di tengah-tengah, kecil semua ditulisnya, non kapital semua.
Dan karena ini adalah kata hubung atau kata gabung, maaf, maka harus ditulis nyatu dengan kata di depannya. Jadi ditulis serangkai, tidak boleh dipisah, seperti tunakarya dan pancakrida. Tunakarya artinya orang yang tidak mempunyai karya atau minim karya, dan pancakrida adalah 5, kalau tidak salah ya, pancakrida itu 5 keputusan seperti ini. Oke, baik. Jadi terima kasih yang sudah mengerjakan, dan kalian akan makin pintar setelahnya sehabis materi ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya.